Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 31 Oktober 2022, hari terakhir bulan Rosario. Semoga kita alami kedekatan dengan Bunda Maria selama bulan Rosario ini. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati diperoleh sesudah membagi dengan tulus kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami bagaimana bertingkah yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, bantulah kami, semoga ajaran-Mu selalu menjadi inspirasi hidup kami dalam melayani sesama, secara khusus membagi kebahagiaan kepada yang miskin dan menderita, dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kebahagiaan sejati diperoleh sesudah membagi dengan tulus kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Pernahkah saudara mengundang orang miskin dan menderita datang makan bersama Anda di rumah atau di tempat rekreasi? Bagaimana perasaan Anda dikala melihat mereka makan dengan penuh semangat dan bahagia menanggapi undangan Anda? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menantang kita, para pengikutnya. Katanya, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau keluargamu, atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan bahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada kebangkitan orang-orang benar." Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, kalau saya refleksikan apa yang dikatakan Yesus ini, secara pribadi saya boleh katakan bahwa benar sekali apa yang dikatakannya. Dari pengalaman pribadi, kalau seorang teman pastor mengundang saya makan di restoran, maka pada waktu yang sama muncul dalam pikiran dan hati saya rasa tanggung jawab moral untuk mengundangnya sekali waktu, membalas kebaikannya. Sebelum saya membalas kebaikannya, maka perasaan saya pun tetap terganggu. Kepuasan baru terasa kalau saya sudah membalas kebaikannya. Itulah kecenderungan yang terjadi pada diri manusia yang berada secara ekonomis.
Kebahagiaan yang saya alami dalam konteks seperti ini boleh saya katakan sebagai kebahagiaan semu. Mengapa? Karena saya selalu didorong oleh rasa tanggung jawab untuk membalas kebaikan orang lain. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, adalah sangat berbeda kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang sama sekali tidak bisa membalas kebaikan kita. Kebahagiaan yang kita bagikan kepada orang miskin dan menderita misalnya adalah kebahagiaan sejati. Kita bahagia karena apa yang kita berikan sudah membahagiakan orang lain. Secara emosional dan mental, kita bebas dari godaan, bebas dari kecenderungan kemanusiaan kita mengharapkan imbalan dari mereka yang dibantu. Karena mereka tidak punya sarana untuk membalas kebaikan kita. Kita merasa bahagia karena kita sudah membahagiakan orang lain. Kebahagiaan yang kita alami dalam hal ini sesungguhnya adalah kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang dirasakan atau diperoleh setelah orang yang dibantu alami kebahagiaan karena kebaikan kita. Kita memberinya dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dia bahagia, kita pun bahagia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita selalu didorong untuk promosikan semangat Injil ini, yaitu membagi kebahagiaan dengan tulus kepada yang miskin dan menderita tanpa mengharapkan imbalan. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu mendorong kita untuk melayani yang miskin dan menderita dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit dan yang sangat membutuhkan doa kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.